Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim PKAD kepada kami. Jadi 2 tahun untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres ya, itu Ma'ruf Amin, layaknya menerima raport, layaknya evaluasi tahunan. Jadi kalau evaluasi tahunan ini kan berarti ada parameter ukuran dan hasil yang akan diterima oleh kedua orang tersebut, yaitu presiden dan wakil presiden. Bagaimanapun representasi dari negara ini yang disematkan kepada presiden dan wakil presiden ini adalah bagian yang wajar. Ya, ada evaluasi tahunan yang itu akan kita berikan. Jadi bahkan media-media mainstream ya 2 hari ini sangat luar biasa memberitakan 2 tahunan ya terkait dengan hasil capaian ya yang itu disematkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil presidennya Ma'ruf Amin. Kalau kita perhatikan dari sekian hal yang sangat menonjol itu ya, kalau kita evaluasi secara jernih, tentunya ada yang parameter itu memenuhi keinginan dengan indikator-indikatornya, dan ada parameter-parameter yang itu ya itu sangat jauh dari ya indikator yang baik, dan ini harusnya diterima sebagai satu evaluasi. Jadi nggak perlu ditutup-tutupi, karena bagaimanapun kepemimpinan ini adalah bagian dari apa yang dilakukan selama 2 tahun ke belakang kemarin untuk duet pemimpin nasional, yaitu Presiden Joko Widodo maupun Wapresnya Ma'ruf Amin. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, presidennya ini kan sudah pengalaman 5 tahun yang lalu. Berarti secara kinerja harusnya sudah sangat luar biasa terkait dengan apa yang menjadi catatan-catatan, baik itu yang positif maupun negatif. Ya. Jadi untuk dinamika problematika yang muncul, ya kalau sudah dievaluasi dengan adanya rapot tahunan, ini harusnya kan menerima sebagai catatan-catatan. Bukan nanti kalau dievaluasi itu malah marah-marah lah, ini aneh. Jadi ada sesuatu hal yang aneh kalau dievaluasi kemudian diberikan satu hasil akhir ya terkait dengan evaluasi tahunan. Harusnya ini sebagai satu pijakan untuk tahun berikutnya agar lebih bagus, atau capaiannya itu minimal ada pijakan dari yang kemarin yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Nah, itu kalau kita berpikir objektif terkait dengan capaian-capaian tersebut. Catatan-catatan dari saya ya yang terkait dengan kinerja ini ada beberapa hal ini ya, meskipun itu sudah sangat banyak dibahas oleh media-media mainstream 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 20 itu kan tepatnya 2 tahun ya kepemimpinan ya Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ada 360 catatan di sini ya, atau peristiwa penting yang ada kaitannya dengan 2 tahun itu, mulai September 2019 sampai September 2021, terkait dengan ya ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, politik sosial dan KAM, dan pertahanan dan keamanan. Jadi kalau banyak hal terkait dengan peristiwa 2 tahun itu ya wajar, karena negara ini adalah negara yang keberadaannya itu mengelola potensi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau potensi ada itu kan berarti negara itu ada karena siapa? Negara ada ini karena apa? Ya karena siapa? Karena apa? Ini yang harusnya menjadi satu konsekuensi dari para pemimpin yang itu notabene kemarin dijadikan rebutan. Ya, kalau sudah terpilih ini kan berarti kan harus konsekuen. Ya berarti kalau rebutan, ya namanya kontestasi 2019 kemarin itu kan sudah terpilih.
Ya berarti ya kalau bahasa Jawa ini kan harus mampu menunjukkan apa yang mereka janjikan dan apa yang mereka itu akan lakukan. Nah sekarang ini kan sudah dilakukan. Nah, kemudian tahun 2020 itu sangat luar biasa ya, yaitu ada undang-undang Omnibus Law. Jadi meskipun itu secara subjektivitas itu berbeda-beda, tapi menjadi satu payung hukum. Jadi undang-undang sapu jagat. Kalau bahasa saya itu undang-undang TikTok, diketik langsung diketok. Nah, diketik langsung diketok. Ya, jadi sehingga manakala pengetikan sama pengetokan ini masih ada revisi-revisi. Itu revisi, ada lembarnya yang tidak sama, ya, ada tambahan-tambahan yang di situ menimbulkan tanda tanya, ya. Makanya ya apakah ini memang sesuai dengan kekinian ya. Jadi apa itu media sosial TikTok ya, ya apa seperti itu sehingga ini jadi kontroversial. Ada DM-DM atau bersin-bersin politik ya yang itu menyebabkan adanya ya apa itu kegoncangan kebijakan ya, atau adanya kalau bersin politik ini kan ya ada beberapa virus itu ya kan itu. Kalau bersin politik ini kan berarti mempengaruhi suatu kebijakan. Bersin-bersin politik yang di situ memang kalau kita konsekuen, dulu Orba itu kita akan mengkritisi sentralisasi. Kemudian reformasi inginnya desentralisasi. Representasi dari Omnibus Law itu kan sebetulnya ya meskipun subjeknya beda-beda tapi itu satu payung hukum yaitu. Nah ini kan berarti sentralisasi lagi. Ya makanya ya kemarin bahkan mahasiswa itu spanduknya itu kan reformasi dikorupsi sama oligarki. Ya itu ada seperti itu. Reformasi mati suri. Ya, karena catatan-catatan ini adalah sesuatu hal yang harusnya diterima, ya, karena ini kan terpampang, kemudian dirasakan, dan sekaligus memberikan satu, ya, satu apa itu, apakah ini cocok ataukah terjadi penyimpangan secara secara apa itu secara target tujuan untuk pengelolaan suatu negara itu. Apakah sekarang ini pertanyaannya semakin makmur? Apakah semakin terjadi kesenjangan? Contoh catatan yang kemarin bahwa saat corona itu kan awalnya itu kan kesehatan, kemudian berdampak pada ekonomi, berdampak pada sosial, yang itu terjadi signifikan paralel efeknya itu luar biasa. Ya, berarti ini kan menguji juga ini. Awalnya kan denial itu disanggah bahwa corona itu ada. Akhirnya karena awalnya denial, berarti kan orang menyangga ini kan otomatis ya berarti tidak siap dengan konsekuensi logis dampak dari COVID-19 tersebut. Akhirnya terjadi compang-camping di sini. Meskipun ya di satu sisi yang lain ya sampai sekarang ini ya memang percepatan kita juga memberikan satu catatan percepatan untuk virus memang sudah dilakukan. Tapi kan ini yang lagi disorot ini kan pada saat mahasiswa kemarin atau BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Aliansi BEM SI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia itu melakukan turun jalan ya di Patung Kuda kemarin itu. Jadi itu tadi Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu dari awalnya itu reformasi keinginannya desentralisasi, jelas sekarang jadi sentralisasi lagi. Itu. Nah, kemudian catatan yang berikutnya itu yang cukup mengagetkan. Ini kan bersin-bersin politik ya. Bersin politik itu menyebabkan
kegaduan ini kan gitu. Ya kemarin yang cukup signifikan ini kan adanya peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 terkait dengan penggunaan APBN untuk ya kereta cepat ya Bandung Jakarta itu. Kalau kita perhatikan di sini awalnya itu kan di pasal 107 tahun 2015 itu mengatakan bahwa kereta cepat itu tidak dibiayai oleh APBN. Ternyata kemarin dianulir dengan peraturan presiden yang baru tahun 93 tahun 2000 nomor 93 tahun 2021 dibiayai oleh negara yang itu notabene adalah APBN. Nah, jadi urgensitas yang menyebabkan kegaduhan di sini terkait dengan kebijakan ini 2 tahun ini sering terjadi. Contoh kereta cepat itu komposisinya itu 60% milik PSBI. Jadi PSBI itu Pilar Sinergi BUMN Indonesia 60%. Kemudian 40% itu miliknya Cina. Ya, 60%, 40% komposisinya seperti itu. Kalau 40% komposisinya saat terjadi defisit, ya, atau saat terjadi kekurangan, harusnya mengacu kepada 60-40 itu. Ya, kekurangannya kan 27 triliun. Ini juga cukup aneh ini. Bagaimana konsultan perencana ya yang itu terjadi penambahan 20% dari total anggaran. Nah ini kan saya juga nggak habis pikir di situ. Ya kalau deviasi penyimpangannya itu 1-5%. Kalau di proyek itu ya masih diperbolehkan. Tapi ini sampai 23% terjadi penyimpangan antara perencanaan sama pelaksanaan. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengoperasian. Yang tentunya ini awalnya kan bisnis to bisnis. Awalnya ini adalah ya skemanya itu bisnis gitu. Sehingga muncul komposisi 60-40. Ya 60 itu ya kan dimiliki oleh Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Yang itu ada KAI, kemudian ada Wika, ada Jasa Marga, ada PTBN 8. Kalau Cina ya Cina Railway Internasional ya itu 40%. Pada saat terjadi deviasi, jadi terjadi penyimpangan yang itu minus ya dalam hitungan anggaran 23%. Pertanyaan berikutnya, kenapa dilimpahkan kepada APBN sampai 27 triliun itu? Itu uang kan? Itu bukan suatu hal yang murah itu, bukan suatu hal yang baik. Indikator-indikator seperti itu ya ini yang harus mempertanggungjawabkan itu adalah bagian perencanaan itu ya. Kalau seperti itu ya kenapa harus menggandeng asing ya, pertanyaan seperti itu. Yang kedua, kalau memang didanai APBN, yang kedua, kalau memang itu urgent saat terjadi miss ya perencanaan, ya ini tanda tanya berikutnya. Ya, kalau terjadi miss perencanaan, apalagi terkait dengan anggaran, berarti faktor teknisnya ini juga akan bermasalah ini. Gitu. Yes. Awalnya itu kan cuman catatan dari saya itu awalnya itu 88,4 triliun. Ya. Jadi kemudian membengkak jadi 113,9 triliun. Ya. Berarti setoran modal Indonesia 60%, setoran modal 40% berikutnya dari Cina di situ. Itu. Jadi 60% BUMN Sinergi Indonesia tadi itu harus setor modal, ya. Kemudian 40% dari Cina itu harus setor modal juga. Pada saat terjadi pembengkakan, kenapa ditimpakan semua ke APBN di sini? Yaitu 27 triliun lewat Perpres nomor 93 tahun 2021. Jadi ini yang saya bilang bahwa ini adalah bersin-bersin politik yang akan menyebabkan kegaduhan kebijakan. Itu. Jadi
Kemudian bersin politik berikutnya ini adalah terjadi penyatuan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN juga gitu. Ada BPIP juga seperti itu. Jadi hampir semua sisi Ipolexes dan kami itu terjadi kegaduhan di situ. Ya, corona ya COVID-19 itu ya itu kan memang semua negara ya itu berdampak. Tapi awalnya kan denial, awalnya kan disangka. Akhirnya terjadi dampak ke kesehatan, rumah sakit tidak bisa menampung, kesigapan rumah sakit juga luar biasa. Kemudian fasilitasnya mulai oksigen, obat-obatan. Ya, kita kan diuji nih. Ya, kalau ujian seperti ini sebetulnya adalah ujian kapasitas kapabilitas terkait dengan kepemimpinan tersebut. Baik itu presiden maupun wakil presiden. Meskipun wakil presiden ini kan ulama itu, harusnya wakil presiden juga berperan. Karena ini kesempatan sekaligus juga akan ada evaluasi. Jangan euforia manakala ada kesempatan sementara tidak menunjukkan kinerjanya. Jadi seperti itu. Jadi ini catatan dari saya Mas Afif terkait dengan dinamika ya saat menjalankan kepemimpinan 2 tahun yang kemarin. Sehingga kalau rapot ini sudah disodorkan ya berarti anggaplah rapot ini sebagai satu masukan itu. Jangan sampai nanti buzzer-buzzernya itu malah memberikan polesan-polesan yang itu sebetulnya di era 4.0 di sini ini sudah nggak berlaku lagi. Ya, semuanya serba terbuka, konsekuensinya kan seperti itu. Katanya semua serba terbuka, semua serba open database, ya, sehingga ada citizen journalism. Jadi semua bisa melakukan reportase di sini. Harusnya ini open mind, terbuka ini. Ya, jadi seperti itu. Demikian Mas Afif pengantar dari saya. Terima kasih Bapak Agus Geswantono. Ngomong-ngomong soal Omnibus Law ini Bapak Agus ya, yang juga jadi salah satu tuntutan aliansi BEM SI, kemarin Bung Fahri itu dalam kabar berita Kompas TV memberi pertanyaan kepada Ali Mukhtar Ngabalin bahwa kenapa Omnibus Law itu bisa cepat gitu, revisi undang KPK juga bisa cepat, sementara nah ini satu hal yang juga jadi persoalan ya, di masa kepemimpinan Jokowi Haji Ma'ruf Amin, sementara undang-undang ITE itu tidak bisa cepat gitu. Nah itu mengapa kemudian Bapak Ali Mukhtar Ngabalin memberikan jawaban jika disetujui untuk direvisi undang-undang ITE, jika ditetapkan jangan sampai ada berbagai tafsir-tafsir terhadap ayat dan pasal lagi. Jangan lagi ada orang memberi penjelasan bahwa presiden atau polisi melakukan kriminalisasi lagi. Nah ini sesuatu pernyataan yang mungkin masih belum bisa jadi pegangan ya, atau belum jelas itu. Apakah memangnya bagaimana hubungan presiden ini dengan DPR sebagai legislatif dalam pembentukan regulasi kenegaraan ini, Bapak Agus Geswantono? Ya, bagaimanapun sematan keberhasilan itu juga untuk presiden dan wakil presiden. Kalau toh pun ya ini kan berarti ada satu ikutannya. Kalau ada ketidakberhasilan, maka sematan juga itu kepada presiden dan wakil presiden. Karena bagaimanapun kalau berhasil ya dinilai secara luar biasa, kalau tidak berhasil ya akan dikritisi secara luar biasa juga. Tapi kalau ada kebersamaan di sini, maka ada satu ya faktor yang akan menunjukkan bahwa ini adalah sukses bersama, bukan klaim sepihak. Ya, klaim sepihak. Contoh hal ya tadi itu ada undang-undang TikTok ya. Jadi undang-undang TikTok itu ini kok cepat sekali ya, baru diketik langsung diketok ini. Ya, apakah memang ini zamannya seperti ini? Ya, kalau ada kepentingan langsung cepat ya. Tapi kalau direvisi ini kadang lambat itu. Jadi seperti itu. Contoh kalau ada kepentingan tadi Perpres nomor 93 tahun 2021 terkait dengan
apa itu penggunaan APBN untuk ya anggaran atau defisitnya anggaran untuk kereta cepat. Awalnya dari 105, Undang-Undang 105 pasal 4 itu 2015 itu kan Presiden sudah memberikan keputusan bahwa tidak akan menggunakan APBN untuk ya permodalan atau penyertaan terkait dengan APBN itu untuk membiayai kereta cepat. Nah ini kan dianulir, berarti kan ada kontradiksi di sini. Kontradiksi ini sering terjadi, gitu. Makanya catatan saya ini reformasi seperti apa yang diinginkan, gitu. Jadi kalau Orde Baru ya itu sentralisasi dikritik menjadi pinginnya menjadi desentralisasi. Sekarang Omnibus Law sentralisasi, BRIN ya Badan Riset Inovasi Nasional juga itu kan gabungan LIPI, LAPAN ya itu juga sebenarnya sentralisasi juga. Ya berarti ini kan inkonsistensi reformasi, itu inkonsistensi reformasi. Kemudian apa itu dikti dengan Kemendikbud ya, Kemendikbud Ristek ya, jadi itu juga disentralisasi lagi itu. Atau ada juga menteri segala urusan. Jadi konsistensi ini kan penting ya, konsistensi ini penting. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, ini berarti apa yang kita lakukan. Jangan menjanjikan A kemudian melakukan deviasi yang menyimpang sampai ke Z ya. Padahal semua ini kan disorot ini. Contoh kayak kemarin COVID ya, ada menteri yang di situ diberikan anggaran yang tidak amanah di situ. Jadi ini kan berarti kan kinerja yang tidak baik, dan ini harusnya open fair. Yang menteri korupsi 2, belum lagi yang menteri agama yang awal-awal itu 3 ya, KKP agama yang kena itu, terus habis itu menteri sosial ya. Berarti ini sebetulnya adalah ada negatif legacy ya, catatan-catatan warisan-warisan yang itu akan berdampak pada negatif legacy, baik itu secara sosial, baik itu secara kesehatan ya. Kalau menteri aja korupsi kan gitu, dan itu kan memang terjadi seperti itu ya, ya gitu Mas Afif.